salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Perkenalkan saya Rafael Kresna Stephen Alobrara. Saya dari Prodi Teknologi Rekayasa Geomatika dan Survei. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas cara penggunaan Pandas dan GeoPandas di platform Google Kolaborator. Nah, terlebih dahulu, kita akan masuk ke Google Drive. Google Drive. Di sini kita akan ke Drive saya. Lalu kita akan masuk ke Google Collaboratory. Kita klik kanan di kolom atas, klik lainnya, lalu kita klik Collaboratory. Kita tunggu sampai muncul tampilan awal Google Colab-nya. Oke, sudah muncul. Hal pertama yang kita harus perhatikan dalam melakukan coding di platform Google Collaboratory adalah kita akan menghubungkan Google Collaboratory ini ke server agar kita bisa memberikan perintah yang akan kita jalankan di codingan ini nantinya. Kita hubungkan terlebih dahulu. Kita akan menunggu prosesnya sampai dia menjadi warna hijau, sampai berhasil. Di sini sudah berhasil. Tidak lupa juga kita perhatikan, kita harus menghubungkan Google Collaboratory ini ke Google Drive agar bisa kita nanti mengambil data Pandas dan GeoPandas kita. Kita hubungkan terlebih dahulu sampai dia memunculkan Drive saya. Nah, di sini kita sambungkan. Kita tunggu. Nah, di sini sudah muncul Drive saya. Kita akan coba kita lihat apakah data Pandas dan GeoPandasnya ini berhasil terhubungkan atau tidak. Nah, di sini ada Drive saya. Kita buka. Kita buka di PGS ini. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman. Ternyata kita bisa berhasil menghubungkan Google Collaboratory ini dengan Google Drive. Dan kelihatan data Pandas dan GeoPandas kita yang akan kita masukkan. Nah, kita akan memulai pembahasan kali ini. Kita akan memberikan perintah terhadap Google Collaboratory untuk membaca Pandas. Yang pertama, import as Pandas as pd. Kita rantai. Berhasil, kita akan masuk ke perintah berikutnya. Kita akan memberi nama data kita pada kali ini karena data kita ini adalah judulnya jumlah perubahan sekolah menurut kecamatan di Balikpapan. Jadi kita akan menamai data ini jadi jumlah sekolah. PD, read, CSV, kurung, string. Kita akan memasukkan data CSV kita. Kita salin. Jumlah sekolah. Kita rantai. Nah, kita bisa dilihat di sini teman-teman. Data CSV kita berhasil kita masukkan ke perintah Pandas ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada data menurut kecamatan jumlah sekolah yang ada di Balikpapan dari tahun 2021 ke tahun 2023. Nah, di perintah berikutnya kita akan membuat dan memuat data perubahan jumlah sekolah di Balikpapan yang telah kita hitung. Seperti ini. Jumlah sekolah kurung string. Kita akan memberi judulnya perubahan jumlah perubahan jumlah sekolah.
Kita akan sekaligus menghitungnya. Jumlah jumlah sekolah. Kita akan memasukkan tahun awalnya, string 2023, dan kita akan menguranginya dengan tahun yang terlamanya. Jumlah sekolah, string 2021. Kita rantai, kita coba apakah berhasil. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman, data tersebut sudah menjadi data perubahan jumlah sekolah. Kita bisa lihat ada yang sekolahnya berkurang menjadi satu, ada yang bertambah jadi dua, ada yang bahkan tidak berubah sama sekali, ada yang nambah dua, ada juga yang nambah satu. Nah, kita telah selesai mengolah data Pandas ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke data GeoPandas. Yang pertama, sama seperti yang di atas, import GeoPandas as GPD. Kita rantai. Nah, perintah berikutnya. Oh iya teman-teman, pada perintah kali ini juga kita akan memasukkan data GeoPandas agar bisa membaca SHP yang telah saya download. Nah, kita akan mencoba memasukkan data yang SHP yang telah saya download tadi, dan sekaligus kita memberikan nama baru untuk GeoPandas ini agar tidak sama dengan Pandas, karena di bagian akhir nanti kita akan menggabungkan data Pandas dan GeoPandas ini menjadi satu. Nah, di sini saya merubahnya menjadi jumlah sekolah. Kita bisa lihat di sini teman-teman. Nama yang saya ubah ini tidak jauh beda dengan data Pandas yang di atas. Hanya perbedaannya dengan hurufnya. Hurufnya yang satu kapital, satu yang kecil. Kita lanjutkan sama dengan jpd create file. Kita akan salin data SHP-nya. Salin. Kita lakukan. Nah, di sini sudah bisa kelihatan nih teman-teman. Data SHP-nya telah berhasil kita masukkan. Perintah berikutnya, kita akan memplot data SHP ini menjadi data peta yang berada dalam codingan Google Colab ini. Nah, kita akan coba teman-teman. Jumlah sekolah titik plot. Buka kurung dan tutup kurung. Nah, kita akan rantai. Nah, ternyata berhasil teman-teman. Nah, inilah bentuk peta Balikpapan atau bisa dibilang SHP Balikpapan yang menurut kecamatan. Bisa dibilang kecamatan apa saja yang kita ambil. Balikpapan Selatan, Balikpapan Kota, Balikpapan Timur, Balikpapan Utara, Balikpapan Tengah, dan Balikpapan Barat. Nah, kita akan masuk ke perintah berikutnya. Nah, untuk di sini teman-teman, kita akan mengubah duta yang akan kita masukkan. Nah, dengan cara kita akan memasukkan data ini terlebih dahulu. Jumlah sekolah kurung string kabupaten kota sama dengan jumlah
kurung string kabupaten kota. Setelah itu SKR replace buka kurung lagi string kota, lalu kita akan koma, lalu string lagi. Nah, kita akan menuliskan lagi jumlah sekolah. Kita simpan teman-teman. Nah, ternyata kita bisa turunkan data tersebut dari atas untuk mengubahnya. Karena kita akan merapikan data tersebut. Kita akan mengubah kabupaten kota ini menjadi kota, kecamatan yang hanya separuh namanya, kita akan mengubahnya menjadi lengkap, jadi kecamatan. Oke, kita masuk di perintah berikutnya. Kita akan mengubahnya jumlah sekolah rename buka kurung string dulu columns sama dengan buka kurung string kabupaten kota titik dua string lagi menjadi kota. Lalu kita setelah itu di depan kurung ini kita akan memberikan koma spasi in place sama dengan runtime. Nah, ternyata berhasil kita ubah teman-teman untuk yang kabupaten kota menjadi kota. Lalu kita akan mengubah yang catch ini menjadi kecamatan. Kita akan masuk ke perintah berikutnya. Perintah berikut ini sama seperti di atas, tapi hanya mengubah yang kabupaten kota menjadi kecamatan. Kita akan salin. Setelah kita salin, merubah menjadi catch. Lalu kotanya menjadi kecamatan. Kecamatan. Oke, kita rantai. Nah, sudah berhasil nih teman-teman. Kita berhasil mengubah data kolom yang di atas menjadi lebih rapi. Yang pertama, kota, dan yang kedua, kecamatan. Kita masuk ke perintah berikutnya. Di sini, pada perintah kali ini juga teman-teman, kita menggabungkan data pandas dan geopandas. Seperti yang saya bilang tadi. Karena penggabungan data ini tidak boleh namanya sama, harus berbeda. Walaupun hurufnya itu ada yang kecil ataupun yang besar. Jadi harus berbeda gitu teman-teman. Nah, kita akan memasukkan data pandasnya. JML sekolah merge merge sama dengan JML SKLK sekolah merge kurung data pandasnya lagi JML SKLK sekolah koma on sama dengan string kecamatan. Sini masih JML SKLK. Sekarang
Nah, di situ masih salah, teman-teman. Di sini kita akan melihat data yang salah. Kita akan menganalisa terlebih dahulu. Hmm. Tadi kan karena masih tidak bisa, saya akan mengulang saja perintah yang tadi. Jumlah ml sekolah merge sama dengan YML. Nah, di sini kita bisa lihat bayangannya. Kita langsung tap saja, teman-teman. Tap. Nah, kita langsung run tap. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman. Data pandas dan geopandas kita telah berhasil kita gabungkan. Selanjutnya, di perintah berikutnya, kita akan memplot data perubahan gabungan dari pandas dan geopandas yang telah kita bentuk menjadi peta. Kita akan masukkan YML sekolah merge. Nah, di sini kita langsung cek saja karena untuk mempersingkat waktu. Oke, tab, langsung kita runtime. Nah, di sini kita bisa lihat, teman-teman, hasil gabungan data pandas dan geopandas tentang perubahan jumlah sekolah menurut kecamatan yang ada di Balikpapan. Nah, ini bentuk kasarannya, teman-teman. Dan saya akan memberikan bentuk versi yang lebih lengkapnya lagi. Kita masuk ke perintah berikutnya. Import log, langsung tab saja, runtime. Oke, ternyata berhasil. Perintah yang terakhir, klik, open. Langsung tab saya, teman-teman. Sini kita menambahkan beberapa perintah untuk kita masukkan. From ini jadi 10. Lalu kita akan cross check lagi apakah perintah ini lengkap atau tidak. Harus set start kita kurung string, kita turun beri judul perubahan jumlah sekolah pada tahun 2021 hingga 2023. Sampai di sini kita akan berikan tanda koma. Lalu kita berikan font size 15. Kita akan coba runtime.
Ternyata di sini masih ada kesalahan teman-teman. Kita analisa terlebih dahulu. Kita akan share teman-teman, kita akan menambahkan. Nah, di sini tadi teman-teman kita ada beberapa kesalahan. Saya telah menganalisanya. Ternyata kesalahan kita tadi itu hanya pada saat di kolom ini. Seharusnya di kolom ini itu kita mengisinya perubahan seperti yang dari plot kolom perubahan ini, kita malah mengisinya menjadi judul tadi. Makanya dia tidak menjalankan perintah yang tadi ini. Jadi, saya telah menganalisa dan ternyata kita harus menambahkan beberapa kalimat juga yang di sebelah kanan sini dan di sini tidak menjadi judul, malahan dia mengambil dari kata perubahan yang di atas. Kita akan menambahkannya. X sama dengan X, koma, CMap sama dengan string full one, legend sama dengan true. String dulu. True. Lalu kita koma lagi. Legend sama dengan kau. Underscore KWDS. Kita sama dengan masukkan ke kurung. Lalu kita string isi label titik dua. Oh, salah. Dia di depan string. Terus spasi. Kita masukkan perubahan jumlah sekolah. Langsung tab saja. Lalu kita koma. Orientation. String terlebih dahulu. String. Lalu 2. Lalu kita string lagi. Vertical. Kita akan rancang. Nah, hasilnya begini ya teman-teman. Ini dapat kita lihat hasil finishing dari perubahan jumlah sekolah pada tahun 2021 hingga 2023. Nah, oke. Sekian dari saya tutorial untuk cara penggunaan data GeoPandas dan Pandas di Google Collaboratory. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian tutorial pada hari ini,
Saya mau mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.